Lagi-lagi Rasman. Ada apa ini dengan Rasman? Kok kerjanya seperti itu? Ya, ini menurut saya ini sudah ngerecok ya. Ngerecokin urusan orang ya. Dia buat pengaduan, laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman ya. Ini orang yang sangat gila urusan ya. Apa karena di kantornya tidak ada perkara, tidak ada klien, kok urusan orang lain yang secara substansi, yang secara kepentingan dia tidak punya ya. Ya, kau bersidang saja ke sana kalau ada perkaranya di pengadilan. Kau dampingi klienmu kalau ada perkara di tingkat penyidikan. Jangan persoalan-persoalan seperti ini kau juga harus ikut campur. Ya, dalam perkara kasus kematian Vina ini selalu tampil, dan saya tidak tahu ya kepentingan Rasman ini apa, legal standingnya di mana. Ya, sebagai kuasa hukum Peggy bukan, sebagai kuasa hukum Polda Jawa Barat, Polres Cirebon juga bukan, kuasa Tatal juga bukan, kuasa Liga Akbar bukan, AEP bukan, kuasa siapa tuh yang Pak Polisi yang anaknya juga dibunuh ya, bukan, kuasa Pasren pun juga bukan ya. Jadi saya heran kok justru malah dia di sini selalu ada, selalu hadir. Dan lagian ngapain juga ya media-media televisi untuk menjadikan sebagai narasumber ya, untuk didengar keterangannya, pemaparannya. Yang ada justru malah tiap kehadiran dia dalam acara talk show itu ya ribut ya dengan pengacara-pengacara lain ya. Saya bingung ya. Nah, yang saya ingin mau soroti dalam masalah ini terkait Rasman melakukan pengaduan, pelaporan terhadap Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memeriksa perkara permohonan pra peradilan Peggy Setiawan, yang dimana permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karena pengadilan atau Hakim Tunggal tersebut mengakomodir, mengabulkan semua permohonan Peggy Setiawan dan juga tim kuasa hukumnya, hakimnya yang dilaporkan, putusannya, lalu kemudian hakim dilaporkan. Ini saya heran, saya aneh ya. Padahal ya perlu publik, Bapak Ibu ketahui semua bahwa sebelum permohonan pra peradilan itu dilaksanakan dan diajukan, maka tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah meminta dan memohon kepada Komisi Yudisial atau KY, kepada Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Kompolnas, kepada seluruh instansi atau institusi, pihak-pihak lembaga sosial kontrol yang memang kompeten bergerak di bidangnya untuk memantau, mengawasi jalannya proses peradilan, proses pra peradilan pada saat itu ya. Entah itu pada saat berjalannya sidang pra peradilan selama seminggu ya, entah itu Kompolnas, Bawas ataupun KY datang mengutus orang-orangnya, intel-intelnya atau pimpinannya secara langsung, kan tidak mungkin mereka datang mengatakan bahwasanya kami ini adalah dari KY, kami dari Bawas, kami dari Kompolnas. Tentu kan mereka secara diam-diam datang melakukan monitoring, melakukan pengawasan ya, melihat
ya, proses berjalannya sidang pra peradilan, apakah dilaksanakan, memeriksa atau uji materi dalam proses tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum, norma-norma hukum, atau sesuai dengan undang-undang, ya. Kalau toh memang misalkan ya, dalam mekanisme proses berjalannya pemeriksaan pra peradilan tersebut, ya, tidak sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, ya, tentu mungkin hari ini, ya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mungkin sudah dipanggil, sudah diperiksa oleh KY, oleh Kompolnas, oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya. Seandainya dia menjalankan memeriksa perkara pra peradilan pada saat itu tidak sesuai dengan norma hukum, kaidah hukum, dan melanggar undang-undang, ya. Nah, itu kan sudah beberapa minggu lalu, ya, sudah hampir 1 bulan proses putusan itu sudah diucapkan dan dibacakan. Namun sampai hingga saat ini, ya, hakimnya tidak dipanggil-panggil itu kalau toh memang dia melakukan memeriksa uji materi terhadap kasus Peggy Setiawan pada saat itu, ya. Karena mungkin pemeriksaannya sudah sesuai kaidah hukum, norma hukum, maka tidak ada persoalan, tidak ada pemanggilan dari sana sini. Hanya saja yang mempersoalkan yaitu Rasman Arief Nasution, dan sebenarnya bukan persoalan, yang menciptakan persoalan itu, ya, Rasman itu sendiri, bukan siapa-siapa, ya. Rasman itu sendiri yang menciptakan persoalan, yang melakukan laporan sana sini, ya, mengadukan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke KY, ke Bawas RI, ke Kompolnas, dan lain-lain lah itu, ya. Nah, ini kan menjadi heran, ya, ada apa sebenarnya dengan Rasman? Sementara kita ketahui, ya, bahwa para pihak yang sedang berseteru dalam pra peradilan ini, ada pemohon, ada termohon, dan pemohon ini dikabulkan yaitu Peggy Setiawan, dan termohon ini dikalahkan yaitu dari pihak Polda Jawa Barat. Toh mereka legowo, mereka menerima hasil keputusan, bahkan mentaati, ya, mentaati dan melaksanakan hasil putusan pra peradilan. Peggy Setiawan dibebaskan, ya, dibebaskan dari jerat hukum. Mereka terima, mereka legowo. Ini dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat, tidak mempersoalkan, mereka menerima. Kok justru malah ada pihak luar yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali dalam perkara ini, kok buat pengaduan, buat laporan, ada apa? Ya, padahal, ya, dia bukan sebagai kuasa hukum Polda Jawa Barat, Polres Cirebon, ataupun bukan dari kuasa hukum dari pihak-pihak yang memang berseteru dalam perkara ini. Kok dia selalu hadir, selalu ada kemana-mana, preskon, terus kemudian bawa media dan lain-lain, ya. Ini kan aneh menurut saya, ya. Kepentingannya apa? Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ya, kalau ada persoalan seperti ini, baiknya Bapak Ibu tidak usah terlalu gila urusan, terlalu ikut campur dalam persoalan orang lain, karena itu tidak baik juga. Ingat, ya, tidak baik itu terlalu jauh ikut campur dalam urusan orang lain, sementara pihak-pihak yang sedang berperkara itu tidak mempersoalkan. Nah, ini kan yang konyol, ya, menurut saya. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah si Rasman ini tidak punya perkara, tidak punya klien, kok sampai-sampai dia harus ke sana kemari urus urusan orang lain? Walaupun memang, ya, di dalam aturan itu memang, ya, untuk mengenai putusan, baik itu putusan pengadilan maupun pra peradilan, ya, ketika diduga ada melakukan
ada hal-hal yang menyimpang, maka boleh masyarakat, perorangan, lembaga, badan, institusi boleh melakukan kontrol, boleh melakukan pengaduan, ya. Tetapi kita harus lihat urgensinya. Kita harus melihat kepentingannya, kepentingan siapa, ya. Apa tujuan dan maksudnya? Kepentingannya apa? Nah, ini kan menurut saya aneh, ya. Harusnya kalau mau mempersoalkan terhadap putusan pra-peradilan, ya, dalam perkara Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat, maka pihak Polda Jawa Barat lah yang melakukan pengaduan melalui Bitkumnya. Kan ada bidang hukumnya, ya. Ya, Bitkum lah yang turun melakukan pengaduan kepada Hakim Eman Sulaiman itu, ya. Jadi tidak perlu si Rasman itu siapa, kok terlalu ikut campur urusan orang lain. Menurut saya aneh, ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, semoga masalah-masalah ini seperti ini ya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran, dan kita sebagai manusia biasa tidak perlu dan tidak terlalu jauh ikut campur dalam urusan orang lain selama kita tidak diminta untuk, ya, membantu, ya. Itu Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Demikian, salam keadilan.